Selamat pagi semua anak didik kami kelas 12 MIA. Semoga semua tetap sehat dan tetap bersemangat. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita masih dalam topik teori relativitas khusus. Untuk teori relativitas khusus kali ini, kita akan mempelajari dua bagian, yaitu yang pertama mengenai masa relativitas dan yang kedua adalah mengenai momentum relativitas. Baik, pembelajaran kita akan segera kita mulai. Mari kalian ikuti semua dengan serius. Kita awali pembelajaran kita dari masa relativitas. Kalian perhatikan yang berikut ini. Berdasarkan relativitas Einstein, massa benda adalah besaran yang bersifat relatif. Kemudian, massa benda yang bergerak relatif terhadap pengamat yang diam akan lebih besar dari massa diam benda tersebut. Selanjutnya kita akan perhatikan bagaimana persamaan massa relativitas. Persamaannya adalah sebagai berikut, di mana massa relativitas yang disimbolkan dengan M sama dengan gamma dikalikan dengan M0 sama dengan M0 dibagi dengan akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Di mana gamma itu sama dengan 1 per akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Kemudian keterangan dari persamaan ini adalah gamma menyatakan transformasi Lorentz. Kemudian M0 menyatakan massa diam satuan kilogram, M adalah massa bergerak satuan kilogram, V kecepatan benda atau objek dalam satuan meter per sekon, dan C adalah kecepatan cahaya yang nilainya sudah tetap sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Baik, untuk memahami persamaan massa relativitas ini, kita akan perhatikan contoh soal nomor 1 yang berikut ini. Sebuah benda memiliki massa diam 4 kg. Tentukanlah massa benda tersebut jika benda bergerak dengan kecepatan 0,6 c. Kita buat pembahasannya. Dari keterangan soal disebutkan massa diam benda M0 sama dengan 4 kg dan kecepatan benda V sama dengan 0,6 c. Untuk menentukan massa relativitas, kita pergunakan persamaan yang sudah kita buat ini, di mana M sama dengan M0 dibagi akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nilai M0 dan nilai V kita masukkan ke dalam persamaan ini, sehingga M akan sama dengan 4 dibagi dengan akar dari 1 dikurang 0,6 C kuadrat dibagi dengan C kuadrat, di mana 0,6 C dipangkat dengan 2 sama dengan 0,36 C kuadrat. Dan C kuadrat yang di atas dan yang di bawah itu akan saling meniadakan. Sehingga M akan sama dengan 4 dibagi dengan akar dari 1 dikurang 0,36. Maka M akan sama dengan 4 dibagi 1 dikurang 0,36 sama dengan akar dari 0,64. Akar 0,64 itu sama dengan 0,8, sehingga massa relativitas benda sama dengan 4 dibagi dengan 0,8 itu sama dengan 5 kg. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Tentukanlah kecepatan sebuah benda agar massanya menjadi 4/3 massa diamnya. Kita buat pembahasannya. Dari persamaan massa relativitas, M sama dengan M0 dibagi akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Kita gantikan M yang ini menjadi 4/3 massa diam atau 4/3 M0. Maka 4/3 M0 sama dengan M0 dibagi dengan akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat.
Ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama dikali dengan M0, ini bisa kita habiskan seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah untuk menghilangkan akar yang di ruas kanan, maka kedua ruas ini kita kuadratkan. Maka 4/3 dikuadrat itu sama dengan 16/9 ya, sama dengan 1 dikurang 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Kemudian 16/9 yang di ruas kiri ini kita kali dengan bagian yang ini ya, dengan bagian 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Sehingga 16/9 dikali 1 sama dengan 16/9 ya. Kemudian 16/9 dikali dengan negatif V kuadrat per C kuadrat sama dengan negatif 16/9 V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya 1 yang di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri, dan negatif 16/9 dikali V kuadrat per C kuadrat ini kita pindah ke ruas kanan. Sehingga bentuknya seperti ini. Nah, kemudian 16/9 dikurang dengan 1 itu sama dengan 7/9, sama dengan 16/9 dikali V kuadrat per C kuadrat. Ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama dibagi dengan 9. Kita habiskan angka 9-nya seperti ini. Maka V kuadrat itu akan sama dengan 7C kuadrat dibagi dengan 16. Maka untuk menentukan V, ruas kanan ini harus kita akarkan. Sehingga V akan sama dengan akar 7 dikali C dibagi dengan 4. Kita akan masuk pada pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai momentum relativitas. Kita perhatikan yang berikut ini. Momentum linear suatu benda adalah P sama dengan M dikali dengan V. Kemudian untuk benda-benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya atau disebut dengan bergerak secara relativitas ya, maka momentumnya menjadi, artinya persamaan ini akan berubah karena M yang di sini adalah massa bergerak, kita harus hubungkan dengan massa relativitas. Sehingga persamaan P-nya akan sama dengan M itu sama dengan gamma dikalikan dengan M0 ya, dikalikan dengan V. Sehingga momentum P atau momentum relativitasnya akan sama dengan M0 dikali dengan V dibagi dengan akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Di mana P adalah momentum relativitas satuan kilogram meter per sekon, M0 massa diam satuan kilogram, M massa bergerak satuan kilogram, V kecepatan benda atau objek satuan meter per sekon, dan C kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Selanjutnya, untuk memahami persamaan momentum relativitas ini, kita perhatikan contoh soal yang nomor 3 berikut ini. Sebuah partikel dengan massa diam 5 gram bergerak dengan kecepatan 0,8 C relatif terhadap seorang pengamat yang diam. Tentukanlah momentum partikel tersebut. Diketahui nilai kecepatan rambat cahaya di sini ya. Kita buat pembahasannya. Dari keterangan soal disebutkan massa diam M0 sama dengan 5 gram, kita ubah ke dalam satuan kilogram, 5 kali 10 pangkat negatif 3 kilogram. Kecepatan V sama dengan 0,8 C, di mana C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Persamaan momentum relativitas adalah P sama dengan M0 dikali V dibagi dengan akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Kita masukkan nilai M0-nya, kemudian nilai kecepatan V ke persamaan ini. Sehingga P akan sama dengan M0 5 kali 10 pangkat negatif 3 dikalikan dengan V 0,8 C dibagi dengan akar dari 1 dikurang 0,8C kuadrat dibagikan dengan C kuadrat. Akan sama dengan 5 dikali 0,8 itu sama dengan 4 ya. Berarti 4 kali 10 pangkat negatif 3 dikali C dibagi dengan 0,8C di pangkat 2 sama dengan 0,64C kuadrat. C kuadrat yang di atas dan di bawah akan habis. Maka
di bawah ini akan sama dengan akar dari 1 dikurang 0,64. Kemudian nilai C-nya kita masukkan dan 1 dikurang 0,64 itu sama dengan 0,36 ya. Akar 0,36 sama dengan 0,6. Yang di atas 4 kali 10 pangkat negatif 3 dikali C 3 kali 10 pangkat 8. Maka kita akan memperoleh momentum relativitas P itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 kg meter per sekon. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 4. Massa diam partikel A dan B adalah 2 gram dan 3 gram. Jika partikel A dan B bergerak dengan kecepatan masing-masing 0,6 C dan 0,8 C relatif terhadap pengamat yang diam, tentukanlah perbandingan momentum partikel A dan B. Kita buat pembahasannya. Diketahui dari soalnya, massa diam A 2 gram, massa diam B 3 gram, kecepatan A 0,6 C dan kecepatan B 0,8 C. Kita buat perbandingan momentumnya ya. PA dibagi dengan atau berbanding PB akan sama dengan ya, kita buat persamaan untuk momentum partikel A akan sama dengan M0A dikali VA dibagi dengan akar dari 1 dikurang VA kuadrat ya dibagi dengan C kuadrat. Berbanding persamaan untuk momentum B menjadi M0B dikali VB dibagi dengan akar dari 1 dikurang VB kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Maka perbandingan momentum A dan B itu akan sama dengan kita masukkan nilai M0 masing-masing dan juga kecepatannya ya. Ini untuk bagian atau partikel B. Sehingga kita akan memperoleh perbandingan momentum A dan momentum B itu akan sama dengan 2 dikali 0,6 itu 1,2 ya. Kemudian hasil dari akar dari 1 dikurang 0,6 C kuadrat dibagi dengan C kuadrat itu sama dengan akar dari 0,64. Untuk momentum bagian B atau partikel B itu akan sama dengan 3 dikali 0,8 itu sama dengan 2,4 ya. Kemudian hasil dari akar 1 dikurang 0,8 C kuadrat dibagi dengan C kuadrat itu sama dengan akar dari 0,36. Maka kita habiskan dulu, kita bagi ya. Ini dibagi 1,2 habis, ini dibagi 1,2 sama dengan 2 sehingga PA berbanding PB itu akan sama dengan 1 per 0,8 berbanding 2 per 0,6. Sehingga perbandingan momentum relativitas antara partikel A dan partikel B akan sama dengan 3 berbanding 8. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Dan pada bagian ini juga saya buat soal latihan. Ada 4 nomor ya, nomor 1, 2, 3, dan 4. Dan soal ini bisa kalian kerjakan secara mandiri. Selamat belajar buat kalian semua. Tetap sehat, tetap bersemangat, dan semoga sukses.